Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhananto Ilman Musaid, NIM D400.921 dari kelas B Praktek Dasar Teknik Digital. Di sini saya akan sedikit memberi tahu atau cara dari membuat kalkulator penjumlahan sederhana dalam rangka memenuhi tugas besar praktikum dasar teknik digital 2020. Yang pertama, langsung saja definisi dari kalkulator sendiri adalah suatu alat untuk menghitung dari perhitungan sederhana seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian sampai kepada sebuah kalkulator sains yang dapat menghitung rumus matematika tertentu. Kemudian untuk kalkulator penjumlahan sederhana sendiri adalah alat untuk menghitung penjumlahan suatu bilangan tertentu. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pembuatan kalkulator penjumlahan sederhana menggunakan aplikasi Proteus atau ISIS. Kemudian di sini ada alat dan bahan. Alat yang digunakan yang pertama adalah komputer atau laptop, yang kedua adalah software Proteus atau ISIS bisa. Di sini bisa menggunakan ISIS versi 7 atau versi 8. Kemudian untuk bahannya atau komponen-komponen apa saja yang akan dirangkai nanti, yang pertama di sini ada logic toggle, kedua ada IC74LS47, IC74LS48, IC74LS83, yang kelima 7 segment COM anode, kemudian 7 segment COM katode, ketujuh gerbang logika AND, OR, XOR, kemudian ada power, dan terakhir ada ground. Di sini sedikit saya meringkas tentang cara pembuatan rangkaian kalkulator penjumlahan sederhana ya. Yang pertama caranya buka aplikasi Proteus atau ISIS. Kemudian pilihlah bahan atau komponen yang akan digunakan pada rangkaian nanti, seperti pada poin B tadi. Kemudian rangkailah komponen-komponen yang telah ditentukan hingga menjadi sebuah rangkaian kalkulator penjumlahan sederhana seperti contoh gambar rangkaian yang sudah diberikan. Setelah itu, ubahlah bilangan desimal berdasarkan NIM dan ketentuan yang telah diberikan. Kemudian ubah menjadi bilangan biner agar dapat diinputkan ke logic toggle atau ke dalam rangkaian nanti. Kemudian masukkan bilangan biner ke logic toggle sesuai dengan angka yang telah ditentukan. Terdapat 8 logic toggle, yaitu 4 di atas untuk angka pertama dan 4 di bawah untuk angka kedua. Yang terakhir ke-6, setelah itu hasil dari penjumlahan akan ditampilkan di 7 segment COM anode dan 7 segment COM katode. Kemudian di sini ada sedikit cara kerja dari kalkulator penjumlahan sederhana. Yang pertama, kalkulator penjumlahan sederhana ini dapat menampilkan output atau hasil dari rangkaian yang telah dijumlahkan. Dengan syarat angka desimal yang akan dimasukkan ke logic toggle harus dirubah menjadi bilangan biner terlebih dahulu supaya dapat dimasukkan ke logic toggle. Kedua, angka pertama yaitu bilangan biner dimasukkan ke 4 logic toggle bagian atas, dan angka kedua yaitu bilangan biner dimasukkan ke 4 logic toggle bagian bawah. Kemudian angka yang diinputkan akan muncul di 7 segment common cathode dan 7 segment common anode. Kemudian di sini untuk penyusunan power sebagai suplai daya dan ground untuk mengenolkan 7 segmen katode dan anode harus dirangka sesuai dengan contoh yang diberikan oleh slide, karena apabila ada kesalahan dalam pemasangan atau salah satu power dan ground tidak dipasang, maka angka hasil penjumlahannya tidak akan muncul dengan sempurna dan akan terjadi error.
Kemudian untuk dapat mengubah logic toggle menjadi angka 1, maka ditekan tombol warna merah kecil yang ada di sebelah kanan logic toggle tersebut. Setelah memasukkan semua bilangan biner sesuai dengan konversi NIM kita ke dalam bilangan biner, maka hasil output dari penjumlahan sederhana akan muncul di 7 segmen COM katode dan 7 segmen COM anode. Kemudian terakhir, kalkulator penjumlahan sederhana ini dapat memunculkan semua angka dengan keadaan benar apabila rangkaian dibuat dengan benar dan konversi bilangan desimal ke bilangan biner pun juga benar. Di sini ada sedikit contoh hasil dari percobaan saya menggunakan NIM saya dengan sesuai ketentuan yang telah ditentukan. Yang pertama itu ada digit akhir NIM plus 7. Digit akhir NIM saya adalah 20, akhirnya adalah 1, maka 1 plus 7 berakhiran 8. Di sini angka 8 ini nanti akan kita konversi, kita ubah bilangan desimal ini menjadi bilangan biner. Dan nanti akan dimasukkan di sini, yaitu di 4 logic toggle pertama dan 4 logic toggle kedua di bawah ini. Untuk yang pertama adalah angka 1, biner dari angka 1, kemudian untuk 4 logic toggle yang di bawah adalah biner dari angka 7. Ini adalah contoh yang kedua, digit kedua akhir NIM saya yaitu 2 ditambah 9 sama dengan 11. Kemudian di sini ada digit kedua akhir NIM plus digit akhir NIM. Digit kedua akhir NIM saya itu 2 ditambah digit akhir NIM saya 1. Ini mohon maaf salah, ini harusnya sama dengan 3. Kemudian digit akhir NIM plus digit kedua akhir NIM. 2 plus 2 sama dengan 4. Kemudian digit akhir NIM ditambah digit akhir NIM, yaitu 1 tambah 1 sama dengan 2. Nah, kesimpulan nanti saya akan bacakan setelah kita melakukan percobaan. Di sini saya akan mencontohkan percobaan kalkulator penjumlahan secara sederhana yang dibuat melalui aplikasi atau software Proteus. Saya di sini menggunakan Proteus atau ISIS versi 7. Yang pertama, untuk yang A, menggunakan NIM saya yaitu digit akhir NIM ditambah 7. Yang tadi adalah digit akhir NIM saya 1, maka biner 1 itu adalah 1000. Maka di sini kita masukkan angka 1, kita pencet bagian merah di sini. Kemudian untuk angka 7 binernya adalah 111, kita masukkan. Di sini kita tidak bisa mengeklik di sini. Nanti akan membalik angkanya karena logic toggle ini pada dasarnya adalah sebagai bottom. Jadi untuk menguncinya, untuk agar nilai 1 tidak berubah menjadi 0 kembali, maka kita memencet tanda merah di sini, yaitu 1110 untuk biner angka 7. Nah, kemudian di sini telah muncul angka 1. Angka pertama kita masukkan di 4 logic toggle bagian atas. Kemudian angka kedua kita masukkan ke 4 logic toggle bagian di bawah. Kemudian hasilnya akan muncul angka 08 karena hasilnya adalah 8. Nah, ini adalah salah satu contoh dari penggunaan kalkulator penjumlahan sederhana. Kemudian saya akan sedikit merangkan
fungsi-fungsi dari atau sistematika kerja dari rangkaian kalkulator sederhana ini. Untuk di sini kita menggunakan IC 74LS48 sebanyak dua buah di sini. Kemudian kita di sini menggunakan IC 74LS83. Ini adalah untuk menghubungkan arus atau sebagai inputan dari logic toggle yang kemudian akan masuk melalui IC 74LS83, kemudian akan dihubungkan ke gerbang OR, AND, XOR, kemudian akan dihubungkan juga dengan IC 74LS83, kemudian juga akan dihubungkan dengan gerbang OR. Kenapa OR? Karena OR itu adalah penjumlahan, kemudian masuk ke IC 74LS48 yang akan dihubungkan dengan 7 segmen katode. Kemudian untuk IC yang ini 74LS83 akan dihubungkan dengan IC 74LS47 yang kemudian akan dihubungkan dengan 7 segmen anode. Perbedaan dari 7 segmen anode dan katode adalah terletak pada sininya, power dan ground-nya. Untuk yang berpasangan dengan IC 74LS48 itu menggunakan 7 segmen COM katode, yaitu di sini di-ground-kan, berguna untuk mengenolkan ini. Kemudian yang untuk IC 74LS47 dihubungkan dengan 7 segmen anode yang diberi power di atasnya. Nah, kemudian fungsi dari power sendiri adalah di sini juga sebagai sumber atau suplai daya. Secara sederhananya adalah seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan tentang percobaan saya yang kedua menggunakan NIM saya. Yang kedua adalah digit kedua akhir NIM ditambah 9. Digit kedua akhir NIM saya adalah 2. Dengan biner dari angka 2 adalah 0100. Maka ini dapat kita ubah 0100 memunculkan angka 2. Kemudian untuk biner angka 9 adalah 1001, maka kita di sini kita nolkan. Kemudian kita nolkan lagi, kita berikan angka 1, maka akan muncul angka 9. Angka 9 memang seperti ini. Kemudian di sini akan muncul angka 11, merupakan hasil penjumlahan dari kalkulator penjumlahan sederhana ini. Kemudian untuk percobaan ketiga yaitu digit kedua akhir NIM ditambah digit akhir NIM. Digit kedua akhir NIM saya adalah tetap 2, maka tidak usah kita ubah. Kemudian untuk angka yang kedua adalah digit akhir NIM saya adalah 1. Maka ini kita nolkan, sudah menjadi 1 dan hasilnya adalah 3. Kemudian untuk yang percobaan keempat, digit kedua akhir NIM ditambah digit kedua akhir NIM. Jadi sama, digit kedua akhir NIM saya adalah 2. Kemudian yang angka kedua ini saya akan untuk angka yang kedua ini saya akan ubah ke angka 2. Yaitu kita nolkan terlebih dahulu di sini. Kita masukkan angka 1 di sini, maka hasilnya akan 04. Hasilnya akan 4. Kemudian untuk yang terakhir dari percobaan menggunakan NIM saya, digit akhir NIM saya 1 ditambah digit akhir NIM, maka 11. Untuk angka pertama di sini nanti 1, yang di sini 1. Maka kita
kita nolkan terlebih dahulu, kita berikan angka 1, kemudian kita di sini juga nolkan, kita berikan angka 1. Maka hasilnya adalah 2. Ini adalah contoh pembuatan kalkulator penjumlah sederhana menggunakan aplikasi Proteus atau software ISIS, sama saja. Nah, di sini agar tidak terjadi kekeliruan atau error dan agar hasil yang dikeluarkan itu sempurna, normal, maka teman-teman bisa membuat rangkaian ini seperti yang dicontohkan oleh ASLab masing-masing. Jadi detail-detail di sini mohon diperhatikan. Pasangan satu dengan yang lain mohon diperhatikan. Kemudian komponen yang digunakan, IC yang digunakan. Kemudian gerbang logika yang digunakan apa saja. Dan peletakan ground kemudian power jangan sampai salah. Jika salah maka akan terjadi keeroran. Dan itu akan membuat waktu menjadi lebih lama. Kemudian saya akan menyimpulkan sedikit dari percobaan yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah kalkulator penjumlah sederhana ini dapat digunakan untuk menjumlahkan angka dengan syarat bilangan desimal. Artinya bilangan desimal sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh ASLab, yaitu menggunakan NIM. Itu harus dikonversi ke angka biner atau bilangan biner terlebih dahulu. Supaya ini agar dapat diinputkan atau dimasukkan ke dalam logic toggle. Kemudian, kedua, dalam melakukan percobaan membuat kalkulator penjumlahan sederhana, kita menggunakan aplikasi Proteus atau ISIS tadi. Dapat versi 7 ataupun versi 8. Kebetulan yang saya gunakan adalah versi 7. Untuk kesimpulan yang ketiga, untuk menghasilkan angka yang diinginkan, maka dalam penyusunan rangkaian harus sesuai dengan contoh yang diberikan agar tidak terjadi error. Dalam percobaan ini, kita telah diberikan contoh rangkaian oleh ASLab kita masing-masing, dan kita hanya disuruh untuk menyontoh. Jadi mohon diperhatikan teman-teman agar tidak terjadi kekeliruan. Karena ada beberapa teman saya yang sudah mengalami keeroran. Alhamdulillah saya tidak mengalami keeroran sedikit pun. Kemudian untuk poin keempat, bahan-bahan atau komponen yang digunakan harus sesuai dengan contoh yang diberikan oleh ASLab agar tidak terjadi suatu error. Selain penyusunan rangkaian yang dapat menyebabkan error atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan, hasilnya itu adalah bahan-bahan atau komponen yang akan kita rangkai. Maka teman-teman dapat memperhatikan 11 komponen yang akan kita rangkai tersebut yang telah diberikan ASLab. Kemudian, terakhir kesimpulan kelima yaitu percobaan pembuatan kalkulator penjumlahan sederhana ini bertujuan agar mahasiswa dapat mengetahui secara sederhana pembuatan kalkulator. Di sini saya menyimpulkan bahwa percobaan ini bertujuan ini untuk memberitahu kita sebagai mahasiswa bagaimana cara membuat kalkulator itu sederhana, yaitu dengan menggunakan software Proteus atau ISIS. Sebenarnya setahu saya dalam membuat kalkulator penjumlah sederhana ini intinya membuat kalkulator sederhana mau penjumlahan, pengurangan, pembagian atau sampai kalkulator yang kompleks tidak hanya menggunakan aplikasi atau software Proteus saja. Ada beberapa contoh software dan aplikasi yang lain. Tetapi di sini kita menggunakan aplikasi atau software Proteus. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf bila ada kekurangan dalam video saya atau presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.